Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada Bapak Ibu guru yang di madrasahnya ataupun yang di sekolahnya memakai LMS model ya. Bagaimana cara membuat sebuah activity presensi kehadiran di LMS. Baik, kita mulai, kita buka LMS-nya seperti ini. Kita login. Ya, kita login sebagai guru ya. Kita login sebagai guru. Kita tunggu. Karena saya login ataupun LMS ini sudah diintegrasikan dengan Google, maka tadi kita login dengan mengklik logo Google ya. Pertama, kita masuk ke kelas mana yang akan diatur untuk presensi kehadirannya. Contoh ini adalah kelas saya, kita rubah dulu bahasanya. Nah, ini kelas saya, yaitu Al-Quran Hadis, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ya. Kita masuk ke Al-Quran Hadis, kelas 10. Nah, di sini sudah disiapkan, Bapak Ibu Guru, sebuah activity. Pertama, ini untuk menampilkan KD yang akan disampaikan pada satu semester ke depan. Ya, seperti ini tampilannya KD-nya. Nah, di sini di bawah KD ada absensi kehadiran. Ya, kita lihat activity yang kedua. Nah, ini mulai KD 1, yaitu ini contoh KD 1 di Al-Quran Hadis. Ya, kemudian isi dari activity ini adalah yang pertama materi. Ya, kemudian nanti ada untuk ruang diskusi, kemudian ada penugasan, dan ada kuis video interaktif, kemudian ada presentasi juga, dan terakhir ada penilaian harian. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, kita menyiapkan dulu untuk presensi siswa ataupun kehadiran siswa. Ya, kita kembali, kita close, kemudian kita nyalakan dulu untuk pengeditan. Klik. Nah, setelah diklik, maka kita masuk ke absensi mapel. Ya, absensi mapel. Kita klik, kita edit dulu, edit section. Ya, nanti silahkan samakan aturannya seperti ini. Misalkan absensi mapel Al-Quran Hadis. Di sini sudah ditentukan namanya, silahkan. Ataupun absensi mata pelajaran atau mapel PKN, fikih, dan lain sebagainya. Nah, ini deskripsinya mau apa? Silahkan. Ya, wajib isi absensi kehadiran sebelum mengerjakan ataupun mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian setelah aturan umumnya ditentukan, nama ini wajib. Nah, kemudian untuk yang kedua nilai, ya, silakan tentukan nilainya berupa poin ya, jangan skala, kita berupa poin. Kemudian nilai maksimum. Jadi nilai maksimum ini kenapa ditentukan, nanti satu semester ke depan kita tentukan berapa pertemuan, dan ketika siswa tersebut rajin ataupun hadir terus, maka nilainya akan 100 ya, nilainya akan 100. Jadi nanti dikalkulasikan oleh sistem. Kemudian yang selanjutnya kategori nilainya tidak dirubah, silahkan seperti ini tanpa kategori, memang tidak ada pilihan lagi. Kemudian nilai untuk lulus, nah maksudnya ketika siswa itu kurang kehadirannya 75%, maka di status siswanya itu di dashboardnya akan cakra merah ya, tidak checklist hijau. Seperti itu. Nah, silakan tentukan mau 75, 70, 60, dan sebagainya. Silakan. Ini contoh 75 ya, 75% kehadiran. Kemudian kita klik lagi. Kemudian ke pengaturan modul ini tidak usah di setting karena ini sudah di setting ya. Di penggrupan kelas 10 kan ada 10 agama dan 10 IPS. Ini tidak usah di setting. Kemudian kita masuk ke pembatasan akses. Nah, pembatasan akses ini harus seperti ini. Silakan pilih ininya, tanda siswanya, tanda mata siswanya kita cek
kita tandai, supaya tujuannya untuk presensi ini nanti akan tampil di dashboard siswa itu hanya kelihatan oleh kelas 10 agama dan hanya kelihatan oleh kelas 10 IPS. Jadi kelas 11, kelas 12 itu tidak akan melihat presensi ini. Nah, ininya pilih yang di atas yaitu harus, kemudian cocok apapun ya. Silakan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian aktivitas. Nah, penyelesaian aktivitas ini cukup seperti ini saja ya. Jadi ketika siswa mengabsen pertemuan pertama, maka cirinya dia akan melihat notifikasi di tampilan dashboardnya itu akan checklist ya, checklist hijau. Aktivitasnya otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi ya. Apabila kondisi terpenuhi nanti setelah semuanya selesai. Maaf ya. Kemudian di sini siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, ini di checklist. Ketika siswa mengabsen pada hari pertama misalkan, maka siswa akan mendapatkan nilai, ya, akan mendapatkan nilai di di tampilannya itu nanti. Kemudian yang teks ini tidak usah diisi, kita simpan dan tampilkan. Jadi setelah ini seperti ini tadi, maka simpan dan tampilkan. Nah, ini tampilan kehadirannya ya, kehadiran kursus. Jadi kursus itu mapel. Jadi di istilah di modal itu kalau kita digunakan untuk kegiatan pembelajaran daring ya kursus itu mapel ya, mata pelajaran. Nah, ini ada menu season, ada menu tambah sesi, ada menu report, export, dan setelan, juga temporary user. Di sini adalah sesi yang telah ditambahkan oleh kita nanti tampil di sini. Kemudian ini untuk menambahkan sesinya. Kemudian nanti untuk laporannya di sini, siapa saja yang sudah mengabsen. Kemudian ketika kita butuh untuk diekspor ke Excel, maka kita tinggal klik export nanti ya. Kita klik export, kemudian formatnya Excel. Nah, kemudian klik OK. Seperti itu. Ya. Kita pertama itu nah, menu ini adalah setelan statusnya. Ini sudah saya setting, silahkan hadir untuk H, aduh hadir, untuk I yaitu izin. Nah, ketika tidak ada perubahan, tidak ada perubahan seperti ini saja, jangan klik update. Ya, kalau ada perubahan, misalkan di sini 0, yang sakit 0, yang izin 0, misalkan yang sakit 0 dan lain sebagainya, silahkan. Ya, saya rasa cukup seperti ini. Kemudian setelah mengatur setelan status, kita ke menu kembali ke tambah sesi. Kita untuk mengatur kelasnya, kelas untuk mengabsennya. Pertama kita atur kelas 10 agama ya, 10 agama. Nah, kita atur kelas 10 agama. Misalkan saya ngajar di kelas 10 agama itu tiap hari Jumat misal. Tiap hari Jumat tanggal 20 misalkan nanti karena ini matsama kita tanggal 16 mulai misalkan. Setiap hari Jumat berarti mulai tanggal 16. Kita pilih tanggal 16 Juli 2021. Nah, siswa absen itu waktunya mulai kapan? Kita buka dari jam 7 ya. Jadi sebelum jam 7 siswa tidak akan bisa absen. Sampai kapan? Sampai jam 10 misalkan. Ya, sampai jam 10. Nah, ini harus kita deskripsinya harus kita tentukan supaya kita tahu ini kelas 10 agama atau kelas 10 IPS. Jangan dikosongkan ya. Kelas 10 agama misalkan kita isi. Nah, terus untuk ke bawah. Nah, ini yang paling penting. Supaya kita satu kali setting, tidak usah tiap pertemuan kita setting absen lagi. Ini cukup satu kali setting untuk satu semester ke depan. Kita checklist pengulangannya ya. Ini pengulangannya setiap hari apa? Tadi saya kebagian jadwal itu misalkan setiap hari Jumat. Berarti mulai tanggal 16 sudah diatur. Nah, setiap hari Jumat. Nah, maka pada setiap hari Jumat siswa harus absen dan ini akan muncul. Jadi selain hari Jumat maka siswa tidak akan bisa absen di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi ada
di mata pelajaran yang lain. Hari Senin apa, hari Selasa apa, ya, Rabu, Kamis, Sabtu, ya. Nah, setiap hari Jumat berarti satu minggu, ya. Dalam satu minggu setiap hari Jumat siswa absen di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, yang selanjutnya ini terakhir untuk mengabsen bagi siswa itu tanggal berapa? Akhir semester ke-1 berarti ya. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Misalkan kita atur akhirnya itu tak sampai tanggal 30 November karena Desember sudah kemasuk ujian-ujian. Kita sampai 30 November berarti Jumat ya. Jumat berarti tanggal 26 ya. Jumat tanggal 26. Tadi kan Jumat. Maka Jumat itu akhir November itu tanggal 26 kita atur ya. Nah, ini juga penting student recording. Ketika ini tidak di checklist, maka siswa tidak akan bisa mengisi ataupun mengajukan kehadirannya sendiri. Maka izinkan siswa untuk mencatat kehadiran mereka sendiri supaya mengklik kehadirannya. Nah, kemudian klik automatically select Highest. Ini saja dua, 1, 2 checklist. Kemudian menambahkan. Nah, ini oh maaf, ini diatur tadi. Oh ya, Juli ya, maaf Pak. Berarti ini kita hapus lagi, hapus dulu satu, hapus aja satu ya, dua-duanya hapus lah. Kita hapus, kita ulang ya. Maaf tadi salah, tambahkan sesi ya, ulangi. Tambahkan sesi 10 agama, udah tanggal 12, ya, tanggal 16 ya, tanggal 16 hari Jumat, tanggal 16 jam 7 sampai jam 10 siswa harus absen. Nah, di sini banyak sesi pengulangannya setiap satu minggu, tiap hari Jumat. Nah, ini maaf lupa, ini kita terakhir tadi November, ini tidak ke November. Nah, tanggal 20 November tadi tanggal Jumat, tanggal November, tanggal 26 ya. Tanggal 26 kita atur November 2021. Kemudian jangan lupa yang di bawah kita checklist, turun ke bawah lagi kita checklist. Tambahkan. Maka ini untuk satu semester ya, sampai tanggal 26 November. Itu baru kelas 10 agama. Kita atur lagi, tambah lagi sesinya karena ada 2 kelas. Ya, kita atur lagi, kita pilih kelas 10 IPS sekarang. Ininya ganti dengan IPS. Nah, di IPS tidak sama. Ya, pasti tidak sama. Tidak sama hari Jumat tanggal 16, ya. Di kelas IPS itu kebetulan contoh saya itu kebetulan misalkan kebagian hari Selasa ya. Hari Selasa berarti hari Selasa itu mulainya tanggal 20 karena di sini tidak diisi untuk mat sama ya. Tanggal 20 Selasa berarti mulai tanggal 20 sampai November Selasa tanggal 30. Nah, begitu. Mulai jam 7 seperti tadi sampai jam 10 absennya tanggal 16 ya. Maaf. Ya. Oh, tanggal 20. Tanggal 20 mulainya ininya sudah semua sama 10 IPS samakan pakai kelas aja, kelas 10 IPS. Kemudian banyak seksi, ulangi untuk setiap hari Selasa ya. Kita pilih tadi hari Selasa ya, tanggal 20 sampai November Selasa berarti tanggal 30. Isi kita November 30, ininya ganti dengan November. Izinkan, kemudian kita checklist dan tambahkan. Nah, beres. Itu untuk satu semester, baru kelas 10. Silakan Bapak Ibu atur untuk kelas 11 dan kelas 12-nya seperti itu sama persis. Nah, nanti ketika siswa absen, contoh kita absen, misalkan kita masuk ke kelas 10 ya. Ini sebagai siswa saya masuk. Kelas saya, kelas Al-Quran Hadis kelas 10 ini baru 1, 2, dan gabung ya. Ini sampel saja contoh. Kita ke kelas Al-Quran Hadis kelas 10 tadi yang sudah diatur. Di sini tempat absennya. Kemudian di bawah. Kemudian
absensi mapel. Nah, absensi mapel. Klik. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini. Kenapa ini tidak muncul? Nanti di sini ada tanggalnya, kemudian waktunya. Nah, ini di bawah menu status ini ada status nanti. Ada status, silakan ajukan kehadiran ya untuk siswa nih. Silakan ajukan kehadiran. Klik ajukan. Nah, karena ini tidak muncul, kenapa? Karena kita mulai diatur tadi tanggal 12 ya, 12 maka belum muncul di siswa. Siswa tidak akan absen sembarangan, sesuai jadwal ya, sesuai jadwal. Nah, setelah siswa seperti itu, maka misalkan kita ingin tahu kelas 10 agama nih, kelas 10 agama yang absen hari tanggal 16 Juli itu siapa saja? Maka tinggal klik yang ini. Tinggal klik. Nah, di sini kenapa ini tidak ada? Karena siswa tidak absen. Belum absen maksudnya. Ini akan terisi nanti ya, terisi hadir atau izin dan lain sebagainya. Kita ke sesi lagi. Nah, itu cara mengaturnya. Ketika ada yang salah dalam pengaturan absen, silakan checklist seperti tadi. Nah, ini checklist semua, kemudian pilih yang bawah, kemudian hapus, pilih menu hapus dan oke. Ya. Pilih menu hapus dan oke, maka akan terhapus semuanya. Oke? Itu cara membuat activity absensi di LMS Model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.